Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku, jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang berada di rumah, mudah-mudahan kita masih istiqomah, terus meningkatkan dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Inilah bulan yang Allah siapkan untuk kita. Inilah bulan yang Allah istimewakan bagi orang-orang yang pengen diistimewakan oleh Allah. Maka kesempatan ini tidak mungkin akan disia-siakan oleh orang-orang beriman. Orang-orang yang yakin bahwa yang bisa mengatur kehidupan itu hanya Allah. Orang yang pengen disayang, jangan berharap disayang dari sesama manusia. Mungkin pasangan hidup kita saja tidak bisa menyayangi kita seperti yang kita inginkan. Teman karib kita tidak akan bisa menyayangi kita seperti yang kita inginkan. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita inginkan dari kasih sayang itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah, Zat yang paling maha penyayang. Dan tidak ada yang bisa menyayangi seperti sayangnya Allah. Kalau kita pengen dimengerti, pengen orang lain ngerti kita, yakinlah tidak ada orang lain yang bisa ngerti kita. Karena semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia bahkan dengan dirinya sendiri saja nggak ngerti. Tapi yang paling tahu kita adalah pencipta kita. Yang paling tahu kita adalah yang mengatur hidup kita. Apalagi kalau kita bicara tentang masa depan. Siapa yang tahu masa depan itu? Itu hal yang gaib bagi kita. Itu hal yang tidak mungkin bisa kita jangkau. Dan yang punya masa depan itu hanyalah Allah. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang berada pada posisi beriman. Dan inilah nilai yang terbesar dalam kehidupan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mensyukuri keimanan kita dengan terus meningkatkan kualitas iman kita. Dan kita sempurnakan iman itu dengan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya semua perintah-perintah Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Kita hanya bergantung, hanya mengandalkan dari Allah semata-mata. Dengan cara kita menyebut-nyebut nama Allah, kita terus berzikir, kita berusaha tidak akan lepas dari Allah. Dan tidak ada yang kita andalkan yang lain selain Allah. Maka kalimat tauhid, la ilaha illallah, tentu tidak hanya kita ucapkan di lisan, akan tetapi akan terus kita ucapkan dan itu akan menghunjam ke dalam sanubari kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi kata-kata kita, akan mempengaruhi status-status kita yang kita tulis di media-media sosial. Karena dari situlah akan tampak siapakah diri kita ini sebenarnya. Apabila kita orang-orang yang beriman, maka Allah memanggil kita, Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita. Kalau kita beriman, maka kita akan dengan tulus, kita dengan serius, melakukan semua yang Allah perintahkan. Dengan bekerja keras, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Walaupun orang lain mungkin melakukan. Walaupun pengaruh yang setiap hari datang kepada kita, berusaha untuk memprovokasi kita agar kita melakukan maksiat. Tetapi kita harus terus bertahan, terus istiqomah. Jangan sampai iman kita ini lepas. Jangan sampai kalimat tauhid ini beralih kepada kalimat-kalimat yang lain. Karena kemuliaan kita tergantung ketakwaan kita, bukan tergantung harta kita. Saudaraku, selama Ramadan ini khususnya Masjid Agung Ibnu Battuta terus berusaha menyapa seluruh jamaah yang ada di rumah melalui siaran
media sosial, bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, dan ini bisa diakses. Maka silahkan disebarluaskan, didaftarkan nomornya, dan disampaikan kepada orang lain. Barangkali satu kalimat atau dua kalimat pesan dari masjid ini bisa mendatangkan petunjuk Allah, bisa mendatangkan ketentraman untuk kita, dan bisa menolong kita terutama di kehidupan kita dunia dan akhirat kelak. Saudaraku, kita akan melanjutkan masih mempelajari beberapa riwayat yang menafsirkan ayat di surat At-Takatsur pada ayat 1 dan ayat 2. Kemarin kita terakhir itu membahas beberapa riwayat yang menyebutkan penjelasan kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian akan mengunjungi tempat-tempat pemakaman. Kemarin sudah kita pelajari ada dua penjelasan. Apa makna ayat hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu mengunjungi pemakaman. Pemahaman yang pertama, saking semangatnya orang itu bersaing, saking semangatnya orang itu berlomba-lomba untuk mengunggulkan dirinya di atas orang lain. Dia tidak mau kalah, sampai orang itu membawa-bawa nama-nama nenek moyangnya, dan mereka ingin tunjukkan pemakaman-pemakaman orang-orang yang berasal dari lingkungan mereka. Mereka ingin menunjukkan, ini loh orang hebat dan aku keturunannya. Dia itu tidak hebat, yang hebat itu loh nenek moyang. Kenapa dia ikut bangga? Yang hebat bukan dia, yang hebat itu orang yang sudah dimakamkan itu. Tapi ini dibawa-bawa, dan ini kasus nyata. Ini peristiwa nyata yang disebutkan dalam riwayat yang kemarin kita pelajari, bagaimana itu sampai dialami oleh orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu, sampai Allah menurunkan ayat ini. Dan ini memang bukan peristiwa yang terjadi pada saat itu saja. Ketika kita ingin menyombongkan diri, maka kita juga menyebut-nyebut nama-nama orang, nama-nama nenek moyang, nama-nama orang hebat. Walaupun orang itu sudah tidak ada. Walaupun kita juga tidak tahu bagaimana nasib mereka yang kita banggakan itu di hadapan Allah. Karena yang paling tahu nasib kita dan nasib orang-orang sebelum kita itu hanyalah Allah. Lalu pendapat yang kedua, kata hatta zurtumul maqabir pada ayat 2, kalimat itu dimaknai bagaimana ini yang pendapat yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir, wasahihu annal murada biqaulihi zurtumul maqabir, kata Ibnu Katsir, menurut saya, kata Ibnu Katsir, pendapat yang benar pada firman Allah hatta zurtumul maqabir itu maknanya adalah aisirtum ilaiha wadufintum fiha. Orang itu akan lupa tujuan hidup dan dia akan terus melakukan persaingan sampai dengan cara-cara yang tidak waras, cara-cara yang tidak logis. Dia ingin mengungguli orang lain, ingin tidak mau dikalahkan, ingin supaya orang lain kagum dengan dirinya, maka dia melakukan berbagai upaya dan itu tidak peduli walaupun dia sudah tua. Walaupun dia sudah tidak berdaya, tetap saja nggak mau kalah. Maka makna hatta zurtumul maqabir itu adalah kecuali kalau orang itu sudah dimakamkan di dalam tempat pemakaman. Sehingga hatta zurtumul maqabir maknanya bukan orang hidup mengunjungi pemakaman, tetapi orang yang mati dan dia menjadi penghuni. Hatta sirtum fiha, sirtum ilaiha, sampai kalian nanti berada di dalamnya, wadufintum fiha, dan kalian dimakamkan. Kama ja'a fis sahih, sebagaimana alasan ini pengertian hatta zurtumul maqabir yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengambil beberapa riwayat. Kama ja'a fis sahih, sebagaimana yang telah ada keterangan dari hadis yang sahih.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal a'rabi ya'uduhu, bahwa Rasulullah pernah mendatangi salah seorang sahabatnya yang berasal dari A'rabi. Jadi kalau Arabiyun itu artinya orang Arab. Tapi kalau A'rabiyun itu sebutan khusus untuk orang Arab yang primitif. Orang Arab tetapi tinggalnya jauh dari Madinah, biasanya di pegunungan-pegunungan. Dan rata-rata mereka ketika datang ke Madinah itu tidak memiliki etika. Kalau berbicara suaranya keras, kalau bertingkah laku itu aneh, dan bagi orang-orang Madinah, orang Arabi itu dianggap kurang memiliki perilaku. Tetapi Rasulullah welcome dengan mereka. Rasulullah menghargai cara-cara mereka, karena itulah pengetahuan mereka, itulah yang bisa mereka lakukan. Dan ketika ada orang Arabi yang tentu rumahnya itu jauh, yang biasanya sikapnya itu tidak menyenangkan, tetapi ketika orang Arabi ini sakit, Rasulullah pun rawuh kalau dalam bahasa Jawa. Kalau orang bahasa Indonesia itu kan tidak. Rasulullah itu berkunjung ke rumah orang Arabi ini karena orang itu sakit. Orang itu sakit. Ya'uduhu, Rasulullah menjenguknya. Faqala la ba'sa tuhurun insyaallah. Dan Rasulullah itu kalau mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, beliau itu pasti memberi motivasi. Dan salah satu di antara motivasi Rasulullah adalah kalimat la ba'sa bih. Oh, enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa. Enggak nakut-nakuti. Waduh, panasnya kok sekian. Ini meh gitu. Rasulullah mengatakan la ba'sa bih. Oh, enggak apa-apa penyakitnya itu. Padahal orang yang dijenguk itu parah. Parah, panasnya tinggi, komunikasinya sudah putus. Tapi Rasulullah masih mengatakan la ba'sa tahurun. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, tahurun. Panasnya ini atau sakitnya ini hanya untuk mensucikan dirinya. Jadi Allah memberikan penyakit kepada dia agar dia menjadi orang yang suci, menjadi orang yang dibebaskan dari dosa, menjadi orang yang diampuni. Kita tahu berbagai cara Allah itu mengampuni hambanya. Ada orang yang untuk mendapatkan ampunan itu harus melakukan ibadah bertahun-tahun untuk satu macam dosa. Ada orang untuk mendapatkan ampunan dia harus mengganti dengan penderitaan hidup. Ada orang yang untuk mendapatkan ampunan dia harus mengalami kemiskinan. Dan ada orang yang untuk mendapatkan ampunan itu dengan cara Allah beri penyakit. Dan orang itu kalau sadar, ternyata untuk menghindar dari azab Allah karena dosa, Allah tidak mungkin mengazab hamba kecuali karena dia pasti berdosa. Tidak mungkin Allah itu salah tangkap. Sudah terlanjur masuk neraka, keliru, bukan dia maksudnya. Tidak mungkin itu. Pasti kalau orang itu diazab oleh Allah, diberi penderitaan oleh Allah, pasti karena dosa. Dan dosa itu kan ketika kecil mungkin kita menganggap dosaku cuman kecil, nanti paling siksanya juga ringan. Ya belum tentu, karena sebagaimana satu benih kalau dia dirawat terus menerus maka dia akan tumbuh menjadi besar dan berbuah menjadi banyak. Kalau kita punya biji cabai itu kecil. Satu buah cabai atau satu buah tomat itu isinya, ya saya tidak pernah menghitung ya, katakanlah 100 lah. Jadi satu biji saja itu bisa tumbuh kalau ditanam. Kemudian kalau tumbuhannya selamat, kemudian berjalan
dengan baik, maka kemudian dia membesar, tumbuh besar. Kemudian dia berbuah. Dan berbuahnya tidak hanya satu cabai atau satu tomat, bisa beberapa cabai dan beberapa tomat. Lalu hitunglah berapa bijinya. Kebaikan yang dirawat dengan baik itu akan menjadi satu benih. Dan nanti di akhirat, benih itu akan berlipat ganda. Bisa jadi kita hari ini hanya sedekah satu bungkus nasi untuk berbuka puasa. Tapi kita rawat dengan baik, kita lakukan semata-mata karena Allah, karena kita bukan karena pengen disanjung, toh ya nggak pantas juga orang yang lain sedekahnya 100 bungkus, 500 bungkus, kita cuma satu bungkus. Karena memang udah nggak ada yang disedekahkan lagi, udah nggak punya uang. Akhirnya dia diem saja, ya Allah, terimalah ya Allah, walaupun aku hanya sedekah satu bungkus. Dia tidak pernah pengen dipuji, dia tidak pernah memviralkan sedekahnya yang cuma satu bungkus. Dan dia sembunyi-sembunyi, dia hanya berharap Allah menerima. Ini amalan kecil yang dia rawat dengan baik dan tidak dia rusak. Maka nanti di akhirat, kamatsali habbatin ambatat. Jadi ini akan seperti biji ambatat yang kemudian tumbuh dan berkembang. Dan akan menjadi 700. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dirawat dengan baik. Tetapi kalau nggak dirawat, orang sodakoh, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Semua amalan itu ada perusakannya, ada perusakannya. Jadi sholat itu bisa rusak, sodakoh itu bisa rusak, haji itu bisa rusak, puasa itu bisa rusak. Dan kalau kita amati, ada benang merah, perusakan-perusakan amal kita yang sudah dari awalnya kita peruntukkan untuk Allah, itu bisa meleset ketika kita kebanyakan ngomong, ketika kita kebanyakan bikin status, yang statusnya rata-rata ingin mengunggulkan dirinya, lalu melemahkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Dan ini akan merusak. Maka orang berbuat salah juga begitu. Orang berbuat salah walaupun kecil salahnya, tapi kalau dia merawat kesalahan itu dan tidak menghapusnya, dia tidak minta ampun kepada Allah dan Allah tidak mengampuni kesalahannya, itu pun nanti akan tumbuh, akan berkembang. Walaupun kalau dilihat di Al-Quran memang pertumbuhannya karena Allah itu maha pengampun, pertumbuhannya memang tidak seperti orang melakukan kebaikan. Kalau kebaikan itu terlipat gandaannya banyak. Tetapi kan kebaikan kita itu sedikit sekali. 24 jam hidup kita sehari semalam, itu kebaikannya bisa dihitung. Itu pun juga belum tentu kebaikan menurut Allah. Tapi kalau dosanya hampir pasti. Kesalahannya itu hampir pasti. Hampir selalu salah kita. Oleh karena itu menjadi makin banyak. Sehingga yang sangat beruntung itu orang yang diampuni. Dan salah satu pengampunan Allah itu melalui musibah. Salah satu pengampunan Allah itu melalui penyakit. Maka dulu itu viral hadisnya, itu sahih, masyhur itu ya. Viral itu bahasa hadis itu masyhur. Masyhur itu hadisnya ketika ada seorang wanita berpenyakit ayan. Jadi kalau kambuh, dia gulung-gulung sampai auratnya kebuka. Dan ini memalukan keluarganya, memalukan anaknya, memalukan yang ya teman-temannya aja malu itu melihat penyakitnya itu. Lalu suatu hari dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya penyakit yang kalau kambuh sangat memalukan. Maka tolong, aku mohon kepadamu, doakan aku kepada Allah agar penyakitku ini sembuh. Maka Rasulullah menawarkan kepada orang ini dua. Yang pertama, aku akan doakan kamu dan aku akan maaf. Yang pertama itu pilihannya yang terbaik yang Rasulullah berikan. Kalau kamu sabar, maka Allah akan mengampunimu dan mengangkat derajatmu. Jadi kalau diberikan sakit itu kamu sabar, jadi terserah Allah akan disembuhkan kapan. Dan kalau kamu mau, kamu akan saya doakan dan kamu sembuh.
Setelah dia pikir-pikir, untuk apa sembuh tapi nggak diampuni? Sembuh di dunia yang hanya beberapa hari. Beberapa tahun itu kan hanya terdiri dari beberapa hari. Sembuh beberapa hari tapi nggak dapat ampunan, percuma, kata perempuan ini. Ya sudah Rasulullah, kalau begitu saya pilih, biar aja lah saya berpenyakit. Saya punya penyakit kayak gini nggak apa-apa. Jadi cemoohan orang nggak apa-apa. Asal nggak dicemooh oleh Allah. Jadi hinaan orang nggak apa-apa. Asal nggak dihina oleh Allah. Jadi rendahan nggak apa-apa di hadapan manusia. Yang penting nggak rendah di hadapan Allah. Tapi aku mohon, kalau aku kambuh, jangan sampai aku membuka aurat. Karena saya khawatir itu menimbulkan fitnah. Dan Rasulullah doakan. Dan dia pilih sakit. Tetap ayanan. Dan ini memang pilihan-pilihan orang beriman zaman itu. Dan Rasulullah ketika menjenguk orang sakit memang selalu begitu. Selalu mendoakan mudah-mudahan penyakitmu ini menyebabkan kamu jadi orang suci. Kamu jadi orang bersih. La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak apa-apa. Sakitnya itu tidak apa-apa, kata Rasulullah. In tahurun, dia akan menjadi baik, akan menjadi bersih, bebas dari dosa, bebas dari penderitaan nanti di akhirat insya Allah jika Allah menghendaki. Faqala, maka orang yang atau keluarga yang dikunjungi itu berkata, qultu tahurun, saya juga sudah mengatakan tahurun, mudah-mudahan dia menjadi orang yang suci, menjadi orang yang bersih. Bal hiya humma tafuru, tetapi dia memiliki keluhan panas, jadi panasnya tinggi yang akan menjadi makin cepat. Jadi suhu tubuhnya itu panasnya cepat gitu. Ala syaikhin kabirin, yang biasa diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Tuziruhul kuburo, yang akan menjadikannya mengunjungi pemakaman. Ini riwayat yang mengatakan kata ziarah, kata mengunjungi kuburan itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidup untuk mengunjungi pemakamannya orang yang mati. Rasulullah juga terbiasa, banyak hadisnya yang menyebutkan Rasulullah itu terbiasa. Tiba-tiba datang ke Baqi mengunjungi makam di Baqi, dan Rasulullah berdiri untuk berdoa di makam Baqi. Aisyah pernah, Rasulullah biasanya sepulang dari sholat jam-jam segini udah pulang. Kok nggak ada? Karena ada kepentingan, maka Aisyah nyari di mana. Ternyata yang dilihat Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu melihat bahwa Rasulullah itu ada di makam Baqi. Jadi ada di Madinah, di dekat Masjid Madinah. Jadi Rasulullah itu biasa ziarah kubur dan berdoa di sana. Maka Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Jadi untuk mengambil pelajaran. Jadi makna ziarah kubur itu pertama, orang hidup datang ke pemakaman untuk satu tujuan ibadah. Yang kedua, orang yang sudah meninggal, yang sudah sampai pada ajalnya, itu juga dibahasakan dengan makna zurtum, kalian mengunjungi, kalian menziarahi. Qala, maka Rasulullah menjawab, fana'am idzan. Ya begitulah jika begitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan berdasarkan beberapa sanad atau bersandar kepada beberapa riwayat, beliau mengatakan an Amr bin Abi Qais, dari Amr bin Abi Qais an Al-Hajjaj, nuzilat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu mazilna nasukku fi adzabil qabri hatta nuzilat.
kami dulu selalu membingungkan. Kami dulu selalu merasa tidak paham betul bagaimana terjadinya peristiwa azab kubur. Jadi azab yang sebenarnya itu kan di akhirat. Balasan dari semua perbuatan kita itu hanya terjadi di akhirat. Jadi kalau di dunia ini belum balasan. Banyak orang maksiat di dunia ini belum tentu dia dapat keburukan. Bisa jadi dia banyak maksiat malah dapatnya kebaikan, malah dapatnya pertolongan-pertolongan. Udah kerjaannya godain istri orang, main judi, minuman keras, bisnisnya lancar. Dan hebatnya lagi, di akhir hayatnya itu husnul khotimah. Karena dia diberi kesempatan tobat. Itu semua rahasia. Itu semua rahasia. Dan itu hanya Allah yang maha tahu. Tetapi kalau balasan dari perbuatan sekarang itu adalah di akhirat. Sehingga belum tentu orang yang di dunia itu taat, rajin ibadah, itu nasibnya bagus di dunia. Belum tentu. Tapi di akhirat pasti. Sedangkan sebelum ke akhirat, kita kan mampir dulu ke satu alam yang sementara, alam transit, namanya alam kubur. Alam kubur itu sudah kita jelaskan kemarin, bukan kuburan. Jadi namanya memang alam, namanya alam kubur, tempatnya roh yang sudah dipisah dari jasad, itu nanti akan berada di alam kubur, namanya alam barzakh. Di alam barzakh itu orang akan mengalami dua hal. Dari efek perbuatan dunianya, kalau dia husnul khotimah, maka alam kuburnya itu penuh dengan kenikmatan. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu semata-mata karena rahmatnya Allah, bukan karena balasan perbuatan amalnya. Jadi semata-mata Allah memberikan karunia, karena dia husnul khotimah, maka di alam kuburnya, bagi yang ngalami alam kubur itu sementara, bagi yang ngalami enaknya, maka alam kubur itu sebentar. Tapi bagi yang ngalami tidak enaknya, alam kubur itu terasa lama dan nggak selesai-selesai. Bagi yang ngalami enaknya, maka di alam kubur itu seperti beberapa saat lalu tiba-tiba kiamat. Padahal bagi kita yang hidup di dunia, Nabi Adam manusia pertama yang sudah Allah wafatkan, sekarang masih di alam kubur. Lalu nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Itu pun hanya sebentar. Padahal bisa jadi itu puluhan ribu tahun. Ya, ini relativitas waktu, jadi waktu itu relatif. Tapi di akhirat itu jelas abadi. Tidak ada bandingannya lah dengan dunia atau di alam kubur. Maka apa yang terjadi di dalam azab kubur dan nikmat kubur, itu ada riwayat ini menyebutkan, sahabat itu merasa kebingungan memahami itu, hatta nuzilat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kami mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu alhaq takatsur hatta zurtumul maqabir. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan, berdasarkan riwayat dari Maimun bin Mahron, qala kuntu jalisan inda Umar ibnu Abdul Aziz. Kami dulu pernah sowan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Faqara'a, lalu beliau membacakan al-haqqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Falabitha hunaihatan. Tsumma qala ya Maimun ma arol maqabira illa ziyaratan wa ma lizzairi budun min ayyarji'a ila manzilihi. Dan ketika membacakan kalimat hatta zurtumul maqabir, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesuatu kepada Maimun, ya Maimun, wahai Maimun, ma arol maqabira illa ziyaratan. Saya tidak pernah melihat pemakaman kecuali pasti akan dikunjungi. Wa malizzairi budun min ayyarji'a ila manzilihi. Dan setiap yang sudah datang ke kuburan tidak pernah ada yang kembali. Ini maknanya memperkuat riwayat bahwa makna
menziarahi kubur pada ayat hatta zurtumul maqabir itu dimaknai dengan orang yang sudah diwafatkan, orang yang sudah Allah masukkan ke dalam alam kubur, itu pun dibahasakan dengan kata ziarah. Qala Abu Muhammad yakni ayyarji'a ila manzilihi. Artinya orang yang sudah masuk di alam kubur tidak mungkin dia akan pulang ke rumahnya. Ai ila jannatin au ila narin. Yaitu dia akan datang ke surga atau ke neraka. Wa hakadza dzukira anna ba'dal a'rabi sami'a rajulan yatlu hadhil ayah hatta zutul maqabir wa qala bu'itsal yauma wa rubbal ka'bati ay anna za'ira sayarhalu min maqamihi dzalika ila ghairihi, dan seterusnya. Jadi ayat yang kedua yang kita pelajari pada kata hatta zurtumul maqabir itu memberi batasan. Kapan orang itu kalau tidak sadar, tidak mau memahami, dia hanya mencari dunia, mencintai dunia dan bersaing hanya untuk dunia, padahal dia sesungguhnya tidak membutuhkan dunia sebanyak itu. Makannya cuma satu piring, pakaiannya cuma satu lembar, tapi dia nyarinya sampai tumpuan. Padahal yang namanya rezeki itu adalah yang dia makan, yang dia pakai, dan yang dia sedekahkan. Udah makannya sedikit, pakaiannya juga kayak gitu-gitu aja, sedekah enggak pernah, tapi kerja terus. Lalu untuk apa? Ternyata untuk saingan. Ternyata untuk berbangga-banggaan, biar tidak diremehkan. Dia menganggap bahwa yang bisa membuat dia mulia itu kalau uangnya banyak. Ternyata perkiraannya keliru. Dan sampai kapan dia akan keliru? Sampai dia mati. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia dimakamkan ke dalam kuburan. Ayat ini menyadarkan orang-orang beriman agar orang beriman tidak kehilangan arah ketika dia bekerja. Dia tidak lupa untuk apa dia harus bekerja, dan dia tidak lupa untuk apa ketika Allah memberikan rizki kepadanya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Allah mendapatkan kehidupan yang selamat, dan kita menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan Allah selamatkan dari azab neraka. Demikian yang dapat kita pelajari untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan perlindungannya, sehingga kita bisa meneruskan ibadah ini sepanjang hidup kita dengan istiqomah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.